Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Dr. Anang Sudibdo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Apresiasi Sastra Indonesia, dan tidak lupa pula teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Bakti Dian Raj Mahadi, 2. Emelda Nur Alifani Mustafa, 3. Brendawati Hadi Putri, 4. Yuandika Purnama Yeni, 5. Maria Angelika Malik, 6. Cornelia Atok, dan 7. Dita Azhar. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan tema apresiasi sastra secara produktif. Saat presentasi, teman-teman diharapkan fokus terhadap presentasi yang kami sampaikan. Dan ketika ada hal yang kurang jelas dan kurang mengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dalam pertemuan ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada saudara Bakti Dian Raj Mahadi. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, salam dan bahagia. Terima kasih. Nama saya Bakti Dian Ramadi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hakikat apresiasi sastra produktif. Hakikat apresiasi sastra produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengarahan menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Dalam kegiatan bersastra, secara ekspresif atau produktif, metode yang sesuai untuk digunakan dalam mengapresiasi sastra adalah metode produktif. Metode ini diarahkan pada aktivitas berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Apresiasi ekspresif atau produktif dapat dilakukan dengan mengajak siswa menulis dan mendeklamasi puisi, menulis cerita atau hipnosis cerita, atau bermain drama. Untuk dapat mencapai tujuan yang di atas, dalam pembelajaran sastra perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana disarankan oleh Rosenblatt dalam penyampaiannya Gani 1988, yakni yang pertama, 1. Siswa harus diberi kebebasan menampilkan respon dan reaksinya terhadap bacaan. Yang kedua, siswa harus diberi kesempatan memberikan dan mengkristalisasikan rasa kepribadiannya terhadap cerita yang dibacanya. Yang ketiga, guru harus bisa menemukan butir-butir kontak antara pendapat para siswa. Dan yang keempat adalah peranan atau pengaruh guru harus merupakan daya dorong pada saat siswa melakukan eksplorasi. Apresiasi sastra anak secara produktif adalah apresiasi sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Dalam hubungannya, dalam apresiasi produktif, pengapresiasi dituntut menghasilkan karya sastra yang dapat berupa puisi, prosa, drama, pementasan karya-karya sastra, dan esai. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Bakti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan parafrase. Parafrase merupakan salah satu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa. Melalui parafrase, siswa berlatih mengubah bentuk karya sastra tertentu menjadi bentuk karya sastra yang lain tanpa mengubah tema atau gagasan pokoknya. Seperti prosa menjadi puisi, puisi menjadi prosa, atau sebaliknya. Atau mungkin prosa menjadi drama, atau drama menjadi prosa. Dengan melalui pengubahan bentuk tersebut, siswa dapat semakin memahami isi karya sastra tersebut. Aminuddin menjelaskan bahwa parafrase adalah strategi pemahaman makna suatu bentuk-bentuk karya sastra dengan cara menggunakan kembali atau mengungkapkan kembali karya pengarang tertentu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dari kata-kata yang digunakan oleh pengarang tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Brenda. Kepada Mbak Brenda, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Imelda. Selanjutnya saya akan
menyampaikan materi mengenai pendekatan analitis. Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra tertentu dan hubungan antar unsur yang lainnya sebagai suatu kesatuan utuh. Penerapan pendekatan analitis dalam upaya meningkatkan apresiasi anak SD searah produktif sejalan dengan pendapat Bardiah 2000 tentang langkah-langkah menulis puisi sebagai berikut. A. Mengamati suatu objek secara cermat. B. Tentukan tema lalu dijadikan judul puisi. C. Susun alur atau kronologis atau spesial lalu kembangkan menjadi cerita. D. Susunlah berurutan ke bawah satu baris kalimat pendek. E. Jika ada kalimat yang panjang, pendekkan dengan membuang kata-kata sambung yang lainnya tidak penting. F. Cari kata atau kalimat yang intensitas keindahannya dan maknanya kurang kuat dan dengan kata-kata yang lebih indah atau konotatif dan imajinatif. Misalnya, angin hitam diganti dengan bayu, pekat, atau kelam. G. Cermati terus-menerus tiap kalimat atau kata dengan memperhatikan keindahannya, bunyi, dan penggunaan gaya baya bila memungkinkan. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuandika. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Brenda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat apresiasi sastra secara produktif. Adapun pemanfaatan karya sastra secara ekspresif, karya sastra sebagai media pendidikan karakter dapat ditempuh melalui jalan mengelola emosi, perasaan, semangat, pemikiran, ide, gagasan, dan pandangan siswa ke dalam bentuk kreativitas menulis karya sastra dan bermain drama, teater, atau film. Siswa dibimbing mengelola emosi, perasaan, ide, gagasan, dan pandangan untuk diinternalisasi ke dalam diri, kemudian dituangkan ke dalam karya sastra yang akan mereka hasilkan berupa puisi, pantun, drama, novel, dan cerpen. Perasaan emosi, ketidakpuasan terhadap karya sastra, sistem yang berlaku, rasa marah yang ingin berdemonstrasi, dan sejenisnya terhadap sesuatu yang akan diaktualisasikan ke dalam karya sastra seperti puisi, drama, maupun prosa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maria. Kepada Maria saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yandika. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat sastra anak dalam pembelajaran dan pengembangannya. Manfaat sastra anak dalam pembelajaran pengembangan bahasa anak-anak sangatlah banyak. Mai 1990 memberi pendapatnya bahwa karya sastra anak dapat memberi kontribusi dalam pembelajarannya, yaitu satu, sebagai alternatif sumber belajar, yang kedua, mengembangkan atau melayani perbedaan individu, ketiga, memberi kesempatan untuk pengembangan diri, keempat, memberi dorongan untuk berlatih membaca secara alternatif, kelima, memperkaya bidang kurikulum yang lain, keenam, menjadi model dan inspirasi untuk menulis, yang ketujuh, memberi pengalaman estetis, 8, memberi kesempatan untuk menghayati cara-cara bersosial dengan yang lain, dan yang terakhir ke-9, memberi kesadaran untuk bertanggung jawab secara etis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cornelia Atok. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria Andri. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang contoh sastra anak produktif. Ibu Pertiwi menangis di hari ini. Ketika engkau berteriak tentang jatah yang tak dibagi rata, tentang serigala berbulu domba yang mengancam senjata, aku marah, bahkan terbakar seluruh rongga dadaku. Engkau teriakan tentang keadilan, tapi aku rakyatmu hampir mati kelaparan
Engkau serukan kedamaian, tapi tidur malamku, ucap tetangga desing peluru dustamu. Siapa yang menggonceng negeri ini, mengukil tahta butiran emas bumi pertiwi? Engkau kini telah berkalung tahta, duduk bersandar di puncak tanpa tersentuh derita. Periksa lacimu, periksa rekeningmu, keluarkan buku tabunganmu. Adakah jatahku di sana? Adakah warisan leluhurku kau simpan untukku? Ibu Pertiwi meneteskan air mata, gunung-gunung seakan ikut berduka. Samudra luas membara, menengaisi keculasan bertopeng kata. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan saudara kita Dita Azara. Baik, terima kasih kepada saudara Nelly. Selanjutnya saya akan membacakan puisi yang berjudul Ibu Pertiwi Menangis di Hari Ini. Ketika engkau berteriak tentang jatah yang tak dibagi rata, tentang serigala berbulu domba yang mengacungkan senjata, aku marah, bahkan terbakar seluruh rongga dada. Engkau teriakan tentang keadilan, tapi aku, rakyatmu hampir mati kelaparan. Kau serukan kedamaian, tapi tidur malamku acap terganggu desing peluru dustamu. Siapa yang menggoreng negeri ini? Menungkil habis butiran emas bumi pertiwi, engkaulah kini telah berkalung tahta, duduk bersandar di puncak tanpa bersentuh derita. Periksa lacimu, periksa rekeningmu, keluarkan buku tabunganmu. Adakah jatahku di sana? Adakah warisan leluhurku kau simpan untukku? Ibu Pertiwi meneteskan air mata, gunung-gunung seakan ikut berduka. Samudra luas merah membara, menangisi keculasan bertopengkan kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom chat. Sekian dan terima kasih.